Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Saya berharap kiranya kita ada dalam segala kebaikan, sesuai dengan kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa diberikannya kepada kita. Pagi hari ini saya menyapa saudara-saudara dari Gereja Melaten. Dan dari tempat ini pula saya senantiasa mendoakan saudara. Agar saudara senantiasa dalam lindungan tangan Tuhan. Diberikan kekuatan kesehatan. Diberikan keselamatan seluruh keluarga. Dan diberikan berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu secara online. Tentunya kita telah bersiap dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan, untuk berdoa dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semuanya itu membawa kekuatan baru di dalam kehidupan kita, menjadi bekal, menjadi penerang dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita senantiasa ada di dalam penyertaannya. Nah saudara-saudara, marilah kebaktian kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka, saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Matius pasal 11, ayat 4. Sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara, sungguh indah firman Tuhan saat ini. Marilah bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari Tuhan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan mempertemukan kami semua di dalam ibadah Minggu pagi ini. Meskipun kami tidak bertemu secara tatap muka, kami beribadah bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Bapa, bahwa kasih-Mu mempersatukan roh kami, sehingga kami memiliki kesatuan meskipun kami berjauhan. Bapa, kiranya Engkau melayakkan kami untuk kami beribadah, untuk kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengar akan setiap firman yang akan memberi kekuatan dan penerang di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya melalui firman-Mu, kiranya melalui ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar khotbah, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 11. Ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 11. Ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Di sana dikatakan demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sering mengibaratkan kita sebagai nyala yang harus
memberikan sinar kepada setiap orang. Sehingga setiap orang melihat terang yang berasal dari nyala itu. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 425. Bait 1 sampai dengan 3. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat acara resepsi pernikahan, khususnya resepsi pernikahan yang diadakan sesuai dengan tradisi budaya Jawa, maka di sana kita akan melihat berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan, yang kesemuanya itu ada maknanya. Misalnya ketika peristiwa pengantin itu panggih, maka diadakanlah tradisi memecah telur. Didahului dengan tradisi saling melempar daun sirih. Juga di sana kita menyaksikan ada tradisi sungkeman, di mana kedua pengantin bersujud, berlutut di hadapan orang tua mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perkembangan kemajuan zaman seperti sekarang ini, orang menjadi jarang mengerti apa yang menjadi maksud dari tindakan-tindakan itu. Yang diketahui hanya ya begitulah caranya ketika ada pengantin dengan tradisi Jawa, maka saling melempar daun sirih, maka menginjak telur dan juga sungkeman, itu memang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi mereka tidak menangkap bahwa sesungguhnya dari tindakan-tindakan itu ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Ada suatu maksud, ada suatu pengajaran, ada suatu nasihat
yang ingin disampaikan melalui tindakan-tindakan di dalam tradisi budaya itu. Nah, karena perkembangan zaman tidak memperhatikan itu, maka pesan itu pun seringkali tidak tersampaikan. Hanya sekedar menjadi suatu tindakan yang tiada makna atau hanya bermakna indah dan memang sepantasnya dilakukan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, itu juga terjadi di dalam zaman Tuhan Yesus Kristus. Ketika umat Tuhan didatangi oleh juru selamat mereka, dan itu telah dinubuatkan beberapa tahun sebelumnya, dan mereka pun sudah tahu melalui tulisan-tulisan firman Tuhan yang mereka baca, bahwa akan datang juru selamat untuk menolong mereka, untuk menebus mereka dan menyelamatkan mereka. Tetapi pada prakteknya, ketika juru selamat itu benar-benar datang dan hadir bersama-sama dengan mereka, maka segala apa yang dilakukan oleh juru selamat itu tidak mampu menghantarkan mereka kepada makna awal, makna nubuatan, makna firman yang dulu pernah mereka dengar. Saudara-saudara, bahkan Yohanes Pembaptis sendiri menyuruh seorang utusan untuk bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, benarkah Tuhan Yesus Kristus itu yang akan datang sebagaimana yang dinubuatkan, ataukah harus menunggu yang lain? Maka jawaban Tuhan Yesus adalah, lihatlah dan dengarlah. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberikan berita yang baik. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya firman Tuhan Yesus Kristus ini hendak memberikan penyadaran kembali kepada umat Tuhan pada waktu itu, agar supaya mereka memiliki perhatian dan kepekaan terhadap segala karya Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, di hadapan mata mereka, mereka memandang bagaimana orang lumpuh berjalan. Mereka memandang bagaimana orang buta melihat. Mereka melihat juga bagaimana orang mati dibangkitkan. Bagaimana orang tuli dapat mendengar. Tetapi setelah mereka melihat semuanya itu, mereka tidak mampu menangkap pesan yang sesungguhnya ada dan terkandung dalam setiap karya Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus menggambarkan sikap mereka yang tidak memperhatikan, sikap mereka yang tidak peka itu, dengan ayat yang terdapat di dalam ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ayat 17, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Saudara-saudara, ini ironis sekali. Gambaran yang sangat ironis sekali. Aku sudah memainkan seruling, tetapi mengapa kamu tidak menari? Aku sudah menyanyikan kidung duka, tetapi mengapa kamu tidak bergabung? Benar-benar mereka, umat Tuhan pada waktu itu telah kehilangan perhatian, telah kehilangan
sesuatu yang seharusnya mereka lihat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, lalu penerapan apa yang dapat kita petik bagi kehidupan kita sekarang ini? Saudara-saudara, apa yang terjadi pada umat Tuhan pada waktu itu adalah adanya terputusnya hubungan, tiadanya kesinambungan antara firman nubuatan yang pernah mereka dengar dengan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang secara nyata ada di hadapan mereka. Kalau begitu, saudara-saudara, supaya kita tidak kehilangan perhatian kepada sesuatu yang seharusnya kita perhatikan, supaya kita tidak kehilangan kepekaan pada sesuatu yang seharusnya kita peka dan dapat menangkap sebuah makna, maka harus terjadi sebuah kesinambungan, sebuah hubungan antara firman yang kita baca, antara firman yang dengan penuh setia kita gumuli setiap hari, dengan kenyataan karya Allah yang kita temui setiap hari. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi di hadapan kita, di dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita mengambil respon yang salah, yang kemudian peristiwa itu justru membawa pengaruh yang tidak baik di dalam kehidupan kita, karena ketika kita melihat peristiwa itu, kita kehilangan kesinambungan dengan firman yang pernah kita baca. Sehingga firman yang pernah kita baca tidak pernah menjadi referensi, tidak pernah menjadi dasar di dalam kita melihat setiap karya Allah yang setiap hari digelar di dalam kehidupan kita. Lalu peristiwa-peristiwa itu mulai kita nilai dengan pengertian kita sendiri, dengan kebiasaan berpikir kita sendiri, berdasarkan atas segala informasi yang berkembang, yang bukan berasal dari firman Tuhan. Pada akhirnya yang terjadi adalah seperti yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Tuhan sudah berkarya di tengah-tengah kita dengan karyanya yang berupa apapun, tetapi kita tidak mengenali karya itu, dan juga kita tidak menangkap pesan apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui setiap karya yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Apa akibatnya? Akibatnya kita senantiasa kehilangan arah di dalam berpikir. Kita senantiasa kehilangan arah di dalam merespon. Dan pada gilirannya kita kehilangan arah di dalam bersikap. Karena kita menerjemahkan segala karya Allah yang terwujud dalam segala peristiwa yang diizinkannya terjadi di tengah-tengah kita dengan tiada kesinambungan dengan firman yang seharusnya sudah kita gumuli setiap hari. Dengan sedih mungkin pada saat ini Tuhan Yesus pun bersabda, "Aku telah meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Aku telah menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Umat Tuhan harus dikembalikan kepada posisi awal, di mana mereka di satu sisi mengerti tentang firman karena digumuli tiap hari. Dan di satu sisi karena mereka mengenal tentang firman dan mengerti, maka mereka menangkap pesan dari setiap karya Tuhan yang digelar di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi pandemi yang seperti ini, apakah benar jika hanya kita sikapi dengan ketakutan semata? Hanya kita sikapi dengan kewaspadaan tinggi semata? Hanya kita sikapi dengan kehati-hatian yang tinggi semata? Memang itu semua benar dan harus dilakukan. Tetapi apakah kita tidak menangkap makna terindah yang juga Tuhan berikan, yang juga Tuhan ajarkan, menjadi suatu makna yang tersembunyi, yang diam-diam dimunculkannya untuk kita lihat bahwa di dalam pandemi ini pun Tuhan mengajarkan cinta kasih. Karena kita tidak akan dapat selamat jikalau kita masing-masing hanya mementingkan diri kita sendiri. Dari peristiwa pandemi ini Tuhan mengajarkan tentang cinta kasih, kepedulian kepada sesama. Di dalam pandemi ini ketika kita beribadah di rumah, tidakkah kita menangkap pesan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan waktu seluas-luasnya untuk kita mengasihi keluarga kita, untuk kita menjaga mereka dengan baik? Ataukah kita hanya melihat ini dengan sebagai sebuah ketakutan yang harus kita sikapi dengan sekuat tenaga dengan ini itu tanpa kita menangkap keindahan satupun dari karya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Lalu di mana datangnya kebahagiaan, kelegaan hati, pemahaman, ketenangan di saat kita tidak mampu untuk melihat setiap pesan-pesan baik yang tergelar di balik semua ini? Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan Yesus juga berfirman kepada kita, "Aku telah meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Aku telah menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Saudara-saudara, peristiwa yang seperti ini juga ditangkap dan seharusnya ditangkap sebagai sebuah pesan pertobatan, di mana setiap orang harus menata kehidupannya supaya selaras dengan kehendak Tuhan, supaya selaras dengan alam sekitar kita, supaya alam sekitar kita kembali bersahabat dengan manusia dan bukan mencelakakan kehidupan manusia. Semuanya itu bergantung dari apakah kita mampu menangkap pesan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, solusi yang Tuhan Yesus tawarkan saat ini kepada kita untuk membawa kita kepada posisi awal yang mengenal firman dan mengenal karya nyata yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti yang difirmankannya di dalam ayat yang ke-28. Di sana Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apa ini artinya? Artinya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Tuhan Yesus hendak merebut kembali perhatian kita.
Supaya perhatian kita tidak hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Supaya perhatian kita tidak tertuju hanya kepada urusan kepentingan diri kita sendiri semata. Tetapi marilah kepadaku. Dan dengan demikian kita dinasihatkan untuk mengembalikan pandangan kepada Dia. Di saat kita melihat setiap peristiwa. Peristiwa yang membahayakan. Peristiwa yang menyulitkan. Peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang menyedihkan. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dengan firman ini kita dikembalikan. Supaya melihat semuanya dari firman. Sehingga kita menangkap pesan terindah dari setiap apa yang Tuhan ingin katakan melalui setiap kejadian. Yang berikutnya, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikullah kuk yang ku pasang. Ku itu adalah suatu beban yang dipasangkan kepada kita. Agar supaya kita mengerjakan sesuatu yang berasal dari kehendaknya. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu yang berasal dari kehendaknya, maka kita akan menuai damai sejahtera. Kita akan menuai jiwa yang penuh ketenangan. Mengapa demikian? Karena seringkali di saat kita menghadapi segala persoalan dan peristiwa yang sedang terjadi, kita tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi perintahnya. Tetapi kita mengerjakan sesuatu yang berasal dari hal-hal yang justru akan semakin membawa kita kepada keterpurukan. Sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sesuatu yang tidak berfaedah bagi orang lain. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, pikullah kuk yang kupasang. Sebuah beban, kewajiban yang seharusnya engkau lakukan. Dan kewajiban itu tidak hanya berbuahkan hal yang berat semata. Tidak hanya menghasilkan kecapean semata. Tetapi beban yang berupa kewajiban. Yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yaitu kasih. Yaitu kepedulian. Yaitu menolong sesama. Akan membawa jiwa kita lebih tenang. Karena di saat kita mengasihi, di saat kita peduli, di saat kita menolong, maka kita akan makin mengenal siapa Tuhan itu. Dan seperti apa Tuhan itu mengasihi diri kita. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita amati kembali apa yang sedang terjadi. Lalu semakin giatlah menggumuli firman-Nya agar kita mengenal bahwa di setiap karya Tuhan, setiap peristiwa yang diizinkannya terjadi, Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada saudara. Dan di saat saudara mengetahuinya, makna terindah dari setiap peristiwa, kita selalu dapat merespon dengan benar. Yang berikutnya, marilah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Bukan hanya kewajiban yang berbentuk kerja keras, yang hanya membuahkan kelelahan dan kesia-siaan. Tetapi kewajiban
yang berbentuk kerja keras, yang menghasilkan kebaikan dan juga ketenangan hati. Kiranya sedikit firman Tuhan ini akan membawa jiwa kita semakin mengenal kasih yang besar. Semakin membuat kita mendengar dan melihat apa yang Tuhan pesankan bagi kita di masa-masa yang seperti ini. Supaya kita tidak kehilangan perhatian yang seharusnya kita perhatikan. Supaya kita tidak kehilangan kepekaan yang seharusnya kita tumbuhkan. Selamat mengamati kehidupan. Selamat menangkap pesan indah Tuhan. Selamat meresponi kehidupan yang membawa kesejahteraan bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Beri kami kekuatan dan kemampuan supaya kami mampu mendengar, supaya kami mampu melihat setiap pesan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati setiap keluarga yang berkumpul di rumah ini, maupun juga keluarga kami yang ada di tempat lain. Berikan kekuatan, kesehatan. Berikan berkat yang berkelimpahan. Berikan pekerjaan-pekerjaan semakin lancar. Berikan anak-anak yang belajar semakin meningkat di dalam kemampuan dan kepandaian. Bapa Sorgawi, Tuhan jagai kehidupan kami, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak salah arah, supaya apa yang kami lakukan tepat dan benar, karena kami menangkap pesan yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati gereja Tuhan. Engkau akan senantiasa menjadikan gerejamu sebagai alat untuk pewartaan kabar kebenaran bagi semua orang. Berkatilah gereja kami. Bapa Surgawi, demikianlah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan hanya beralaskan satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 144B, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Suara Yesus kudengar. Maria
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah pada minggu pagi ini akan membawa terang di dalam kehidupan kita. Dengan demikian akan semakin terang jugalah di dalam kita memandang setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan juga teranglah di dalam kita mengambil keputusan untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, senantiasa jagalah kesehatan. Senantiasa berhati-hati dan waspada dengan tanpa kehilangan sukacita dan bahagia di dalam kehidupan kita. Mari seperti minggu yang lalu kita akan tuliskan doa kita. Silakan tuliskan tulisan yang ada di bawah ini. Kemudian kirimkan ke grup-grup WhatsApp gereja supaya menjadi doa-doa kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tak henti-hentinya menuturkan setiap cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber perlindungan dan pertolongan kita. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan yang kedua. Ku suka menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia yang